itu, Bapak Ibu, kita rubah ekonomi kita. Majunya ke selatan adalah majunya para petani fokus. Jadi petani itu dimajukan dulu, baru bisa maju kabupaten kita. Ya, kalau petaninya dibiarkan terbunuh sampai 10, 15, 20 tahun ke depan, tidak akan pernah ada kemajuan terhadap usaha. Jadi ekonomi harus dibangun dari desa. Nggak bisa dibangun dari kabupaten. Kabupaten itu menunggu. Ketika daya beli masyarakat di setiap desa itu meningkat karena panen naik, harga kopi naik, usaha UMKM atau usaha peternakan naik, maka secara otomatis kabupaten akan maju. Karena banyaknya orang-orang yang datang untuk membuka toko, membuka dealer, membuka lain-lain, sehingga kesempatan bekerja untuk generasi kita terbuka. Yang terakhir, kalau Fokus Selatan ini hanya mengandalkan APBD itu anggaran belanja daerah yang selama ini diberikan oleh pusat. Artinya kan kita hanya begini saja, nunggu minta, tidak ada kreativitas pemerintah kita. Kalau kita hanya menggunakan itu 100 tahun ke depan, tidak akan bisa maju besar. Paling dikit-dikit, ya kan? Turun uang, mulai bagi-bagi. Turun uang, mulai bagi-bagi. Lah, yang ke rakyatnya mana? Jalan pos potong, jalan sepotong. Tahun ini kampanye baru dibangun lagi nanti 5 tahun kemudian, ya kan? Terbukti lagi, ya kan? Terbukti lagi. Memang Pak, kenapa kita kejar Pak jalan 2 tahun harus tuntas supaya kita tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelimanya kita tidak berpikir lagi berkenaan jalan. Kita sudah membangun yang lain, universitas, terminal, pasar, bandara, apalagi tambang tetap Pak, tambang insya Allah 1 tahun kita menjabat Pak, sudah buka tambang, jumlahnya 9.000 hektar insya Allah. Karena kita sudah siap untuk operasi produksi. Yang lain tidak tahu Pak, cuma ini yang tahu, ya. Ada datanya Pak. Bapak pernah melihat di Facebook saya? Pernah. Yang di Dulur Hengki, ya, itu ada data tambang Pak di sana Pak. Data tambang itu dikeluarkan oleh negara. Tetapi karena kita memang orang pertambangan, maka kita punya akses untuk masuk ke situ, sehingga kita tahu kekayaan alam Fokus Selatan. Jadi tidak akan susah lagi Pak. Jangan kita mau susah, hidup susah di daerah yang kaya. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana kita mau mengelolanya, ya, Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, Mamang Bibi, nenek lanang, nenek betina, saya memastikan lagi program yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, program yang kami tulis di situ tidak akan terlaksana kalau tidak Bapak Ibu dukung kemenangan NII itu. Terus terang Bapak Ibu, kami sangat sedih. Ya. Biar saya nggak dapat uang dari bupati, mohon maaf. Biar deh, nggak apa-apa. Nggak usah digaji. Cukup makan uang operasional untuk rumah tangga. Ada uang apa ya namanya Kak? Uang operasional, ya mungkin sekitar 100 juta per bulan. Terus gaji berapa kan? 7 juta. Oh, bisa langsung gaji supirku. Tapi saya ikhlas Pak, nggak usah digaji. Saya wakafkan diriku 5 tahun di sini
Mudah-mudahan saya dikasih rezeki yang berlimpah oleh Tuhan dari tambangku yang di Kalimantan Selatan di situ. Kita ikhlas di sini, tapi kasih Tuhan kasih. Macam itu pula fee. Kita tidak nak makan-makan derajat yang bukan hakikat. Bangunkan bangunan tersebut ke proyek supaya hasilnya juga baik, bisa dinikmati oleh rakyat 5-10 tahun ke depan. Jangan 3 bulan rusak, dibangun lagi 3 bulan rusak. Itu. Jadi pengaturannya yang salah. Kita tidak menjelekkan yang lain, Pak. Kita tidak menjelekkan pemerintah. Alhamdulillah pemerintah telah berjuang sampai dengan saat ini membangun Kabupaten Maluku Selatan. Namun kita ingin lompatan yang lebih tinggi agar kita bisa bersaing dengan kabupaten lain. Pengen, Pak? Ibu, pengen, Bu? Pengen bebas pajak? Pilih Hengki Al-Kadri. Terakhir, Bapak Ibu, saya sampaikan dari hati yang paling dalam. Jangan melihat yang lain. Tolong Pak kali ini, menangkan Hengki Al-Kadri 90%. Insya Allah Pak, alhamdulillah kalau saya menang. Berarti doa dan masyarakat untuk hidup layak selama ini terijabah oleh Yang Maha Kuasa. Alangkah sedihnya kita melihat Maluku Selatan ke depan. Berapa banyak lulusan SMA, SMK, MAN tiap tahun, sarjana tiap tahun yang dikeluarkan oleh Maluku Selatan. Tahun pertama 1.000, anggap tahun kedua 2.000, tahun ketiga 3.000, terus menumpuk sampai dengan bertahun-tahun. Kalau pemerintah tidak menyiapkan lapangan pekerjaan, akan jadi apa anak cucu kita ke depan? Bukan hati. Kalau Mang Naing, Mang Suja, Mang Heis, di kelama lagi. Awaman ini menikmati perkembangan Maluku Selatan. Tapi anak cucu mereka yang akan kita pikirkan. Saya nggak akan lama lagi, 13 tahun lagi saya itu. Kalau pun itu panjang umur saya sampai ke umurnya Nabi. Tapi apa? Anak cucu kita yang harus kita pilih. Saya menuntut Bapak Ibu dari hati yang paling dalam. Sekali lagi, dari hati yang paling dalam, saya tidak hanya minta tolong Bapak Ibu, tapi saya mengajak. Kalau saya minta tolong Bapak Ibu, seolah-olah Maluku Selatan milik saya. Setelah Bapak Ibu tolong, dadah. Tapi kalau saya mengajak, Maluku Selatan milik kita semua, tanggung jawab kita semua, kita berjuang semua, dan kita nikmati secara bersama-sama. Ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Andai kehadiran kami menyinggung masyarakat bisa besar seluruh Maluku Selatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas pemerintah yang telah menerima kami, dan terima kasih banyak pada TNI Polri yang telah mengamankan kami. Terima kasih banyak Panwaslu yang telah mengawasi kami. Terima kasih banyak partai yang telah mendukung kami. Maka dari itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.